Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, kamu di mana? Suara panggilan awan yang berasal dari luar membuat Pelangi menolehkan kepala. Wanita itu pun langsung berdiri dari duduknya. Aku lihat suamiku dulu ya, nanti kita bicara lagi. Pelangi segera beranjak keluar memenuhi panggilan suaminya. Dari pintu kamar, ia menatap tubuh jangkung suaminya yang sudah terbalut rapi oleh kemeja dan celana bahan. "Iya, Habi," sahut Pelangi berjalan mendekat. "Aku habis ngobrol di kamar Maryam." Awan merangkul pinggang Pelangi sedikit menjauh dari kamar Maryam, kemudian duduk bersama di sebuah sofa. "Aku sudah dapat rumah yang nyaman untuknya." "Benarkah? Di mana lokasinya?" tanya Pelangi antusias. "Kamu bilang dia akan bekerja di butikmu. Jadi aku carikan rumah yang cukup dekat dengan butikmu. Dari sana bisa jalan kaki kok." "Alhamdulillah, terima kasih Habi. Aku juga sudah bicara dengannya tadi dan Maryam setuju." "Dia tidak tersinggung kan?" "Sama sekali tidak. Maryam juga sangat tidak enak tinggal di sini dan merasa merepotkan kita." Seulas senyum tipis terbit di sudut bibir Awan. Tangannya terangkat mengelus puncak kepala istrinya. "Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kita bisa mengantarnya ke rumah barunya pagi ini. Kamu juga sekalian ke butik kan?" "Iya, aku akan siap-siap dulu. Kamu mau sarapan di kamar saja?" tawar Pelangi membuat Awan menggeleng pelan. "Tidak usah sayang, aku masih kenyang. Nanti sekalian makan di kantor saja." Sebelum berangkat ke kantor, Awan meluangkan waktu untuk mengantar Maryam ke rumah kontrakan yang baru. Ia sengaja memilih rumah tak jauh dari butik Pelangi agar memudahkan wanita itu untuk urusan pekerjaan. "Kamu suka rumahnya?" tanya Pelangi dengan pandangan berkeliling di rumah minimalis itu. Awan sengaja menyewa sebuah rumah dengan perabotan lengkap agar Maryam tidak repot lagi. "Aku sangat suka, tapi sebenarnya ini terlalu besar untukku. Kenapa tidak carikan kosan saja? Pastinya rumah ini lumayan mahal. Aku benar-benar tidak enak sudah merepotkan kalian," ucap Maryam sungkan. "Tidak apa-apa, yang penting kamu nyaman di sini." Pelangi tersenyum tulus melirik Awan yang memilih menunggu di luar rumah, bersandar di mobil sambil memainkan ponselnya. "Kalau sudah, ayo kita berangkat ke butik. Akan aku kenalkan dengan April dan anak-anak lain." Selepas melihat rumah dan melakukan pembayaran, mereka kemudian beranjak meninggalkan rumah minimalis itu menuju butik. Sepanjang hari ini, Pelangi turut membantu pekerjaan dan menjelaskan bagian apa saja yang akan dikerjakan oleh Maryam. Hari pertama dilewati Maryam dengan penuh semangat. Wanita itu lumayan cepat belajar dan mampu melakukan pekerjaan apapun yang diberikan kepadanya. "Pelangi, apa boleh aku izin pulang dulu? Aku agak pusing," ucap Maryam seraya memijit pelipisnya. "Kamu sakit?" "Tidak kok, hanya pusing sedikit. Aku cuma butuh istirahat." Pelangi melirik arah jam di dinding. Sudah hampir pukul 3. "Tapi apa kamu bisa pulang sendiri?" "Insya Allah bisa." "Baiklah, kamu hati-hati. Kalau butuh sesuatu, hubungi aku saja. Aku masih akan di sini menunggu Mas Awan jemput." Ia mengangguk. Setelah berpamitan dengan Pelangi dan lainnya, Maryam bergegas pulang ke rumah. Sepanjang jalan, ia merasa kepalanya seperti berputar. Wanita itu sampai harus berhenti beberapa kali untuk menetralkan perasaannya. Sensasi mual di perut membuatnya tak tahan. Hingga tatapannya tertuju ke suatu arah, membuat langkahnya terhenti.
Bukankah itu suaminya Pelangi? Gumamnya ketika melihat mobil milik Awan memasuki parkiran sebuah kafe. Mobil milik Awan terparkir di halaman sebuah kafe. Sebelum menjemput Pelangi, ia akan memenuhi janji temu dengan seseorang untuk membicarakan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Pintu kaca otomatis itu terbuka lebar saat Awan mendekat. Pandangannya berkeliling hingga menemukan sosok yang tengah duduk santai di sudut ruangan dengan segelas jus alpukat dan sebuah laptop di hadapannya. "Assalamualaikum," ucap Awan menyapa. Sosok yang masih duduk itu mendongakkan kepala dan langsung melicinkan rok span selutut yang dikenakannya, berdiri dari duduknya dan tersenyum tipis. Intuisinya memerintahkan untuk tidak mengulurkan tangan karena sudah pasti pria yang baru saja menyapanya itu tidak akan menyambut uluran tangannya. "Waalaikumsalam," jawabnya sedikit gugup. "Maaf membuat menunggu, aku terjebak macet." "Tidak apa-apa, silakan duduk." Awan menarik kursi dan duduk di hadapan wanita itu, agak berjarak, namun tetap nyaman untuk membicarakan urusan pekerjaan. "Bagaimana keadaan kamu setelah kecelakaan itu?" ramah wanita itu membuka pembicaraan. "Alhamdulillah sudah lebih baik," jawab Awan. "Jadi apa yang mau kita bahas?" "Oh iya, maaf sudah mengganggu waktu kamu, tapi aku perlu bicara tentang pembangunan hotel." "Tidak apa-apa, apa yang bisa aku bantu, Pris?" Sikap gugup masih terlihat jelas pada Priska, meskipun sudah berusaha bersikap senormal mungkin. "Ini tentang lantai teratas yang tadinya mau aku jadikan suite room. Tapi aku berubah pikiran, aku rasa itu akan kujadikan penthouse saja. Bagaimana menurut kamu?" "Ide bagus sih," sahut Awan santai. "Untuk desain interiornya, aku akan percayakan kepada kamu." Awan mengangguk setuju. 1 jam lebih mereka habiskan untuk membicarakan tentang proyek tersebut. Priska merasakan perubahan yang sangat besar dalam diri mantan kekasihnya itu. Awan memang masih ramah, tetapi sikapnya datar, cenderung dingin. "Bagaimana kabar istrimu?" Akhirnya pembahasan tentang pekerjaan beralih pada masalah pribadi. Awan tersenyum. "Alhamdulillah, dia baik." Priska mengangguk dengan senyuman tipis. "Syukurlah, sudah isi." Sebuah pertanyaan yang menciptakan kerutan tipis di alis tebal Awan. "Isi? Maksudnya isi apa ya?" Kekehan kecil terdengar dari bibir Priska. Tak dapat dipungkiri, ia begitu merindui wajah Awan yang terkadang terlihat polos saat dalam keadaan bingung. "Maksud aku, apa Pelangi sudah hamil?" "Oh, hehe, sepertinya belum sih. Lagi usaha gue," tambahnya dalam batin. "Semoga kalian cepat dapat momongan." "Amin, makasih Pris," balas Awan. "Kamu juga, semoga bertemu jodoh yang baik." Priska menarik gelas jus dan menempelkan bibirnya pada ujung sedotan. Sesekali ia melirik Awan yang sejak datang terus menundukkan pandangan dan terfokus pada gambar di layar laptop. "Aku berharap pembangunannya cepat selesai. Setelah proyek ini, mungkin aku akan pindah ke Jerman." Sorot mata Priska mengarah kepada Awan setelah menyelesaikan kalimatnya, menunggu akan seperti apa reaksi sang mantan. Namun yang ia dapati malah mengecewakannya, karena Awan tampak biasa saja. "Insya Allah, timku akan bekerja lebih keras lagi." "Baiklah, aku percayakan semuanya ke kamu." "Kamu bahkan tidak menanyakan kenapa aku mau pergi," gumamnya dalam hati.
Suara azan berkumandang menjadi pemutus pembicaraan panjang itu. Awan melirik angka yang ditunjuk oleh jarum pendek arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia terdiam beberapa saat, menunggu hingga azan selesai. Sudah waktu sholat asar. Kamu masih ada sesuatu yang perlu disampaikan? Tidak ada lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Maaf ya, aku duluan. Tanpa sadar, Priska mengulurkan tangan untuk menjabat, namun Awan dengan cepat mengatupkan tangan di depan dada, membuat Priska menunduk dengan wajah memerah. Maaf, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam untuk pelangi ya. Awan menerbitkan senyum tipis diiringi anggukan kepala. Nanti aku sampaikan. Sampai jumpa. Pria itu beranjak meninggalkan Priska, keluar dari kafe menuju sebuah masjid yang terletak tepat di sisi kanan bangunan berdinding kaca tersebut. Tak menyadari keberadaan seseorang yang sedari tadi memperhatikannya dari kejauhan. Sementara Priska masih terpaku di tempat duduknya, menatap punggung lelaki yang pernah merajai hatinya tanpa menyisakan ruang kosong. Tak terasa cairan bening itu lolos melihat Awan tengah mensucikan diri dengan air wudhu dan kemudian masuk ke masjid. Awan, aku sedih karena aku tidak ada artinya lagi bagimu. Bahkan tidak sekalipun kamu mau memandangku. Tapi aku ikut senang melihatmu berubah menjadi lebih baik. Semoga kamu selalu bahagia.